Ya, kita belum merdeka kok sampai segitunya. Ya, padahal Masya Allah kita bersyukur kita masih diberi kesempatan menikmati rezeki yang pada hari kita nikmati. Jadi itu yang perlu kita selalu tanamkan, selalu kita jaga rasa persaudaraan dan lingkungan kita ini betul-betul dijaga, ya, dijaga. Karena bukan apa-apa, lingkungan ini kita berhidup bertangga ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kalau dari awalnya kita sudah bisa jaga suasananya, ya, pergaulannya, anak-anak pun bisa ikut merasakan semuanya, ikut nyaman semua, ya. Karena dengan sebuah kebersamaan kita mempunyai energi. Energi ini kita akan jadikan satu, menjadikan sebuah sinergi yang akan membentuk lingkungan kita bertambah lebih baik. Betul nggak? Betul. Ya, insya Allah kita dapatin semua itu. Kita selalu menjaga dengan berdasarkan musyawarah mufakat. Arti musyawarah mufakat bahwa semua putusan lingkungan itu adalah hasil daripada musyawarah warga. Kita pegang itu. Ya, namun perlu saya beritahukan juga bahwa mungkin ada yang belum tahu masalah yang sudah mendengar jalanan kita juga mau diaspal, ya. Sudah saya perjuangkan, sudah oke. Dari setahun yang lalu pelaksananya bulan ini sudah mau diaspal. Ternyata dari dinas dengan sepihak merubah bahwa program aspal dirubah menjadi program cor. Sangat sayang sekali, saya juga kecewa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Permohonan 3 RT 2, 9 dan 13 itu untuk aspal ternyata dirubah sama dinas PU itu menjadi program cor. Kita menolak, kita tetap menolak karena ini tidak mudah. Karena ini sudah diperhitungkan secara matang sama warga, kurang lebihnya manfaatnya antara cor dan aspal itu, ya. Karena berpertimbangan dari berbagai macam aspek. Kalau cor itu banyak yang harus kita lakukan, perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, ya, karena infrastruktur jalan kita ini tidak merata tinggi rendahnya sama satu sama lain. Kasihan yang rendah. Kalau yang rendah, bayangkan sampai 20 cm, ibu bisa bayangkan rumah kita lebih tinggi, rumah rendah lebih rendah, jalan kita akan punya biaya lagi. Dan kita akan membuat perubahan jalan lagi supaya jalannya bagus seperti itu. Itu yang kita tidak mau. Di samping juga kalau cor itu suasananya panas, tidak ada resapan air, pembangunannya juga memakan waktu bisa 2 minggu. Ya, ini kalau aspal, walaupun anggota dewan kemarin nggak apa-apa, nanti jangka panjang daripada setahun lagi dia bilang jadi rubah aspal. Saya bilang enggak, saya bukan pribadi bang, saya hanya untuk warga minta aspal, saya katakan aspal, seperti itu. Akhirnya anggota dewan juga merasa malu sama saya. Mereka merasa bersalah dalam hal ini bahwa permohonan yang sudah disetujui oleh dia ternyata tidak digolkan pada saat hari haknya. Coba bayangkan, kalau jauh-jauh dibatalkan nggak apa-apa, ini pada saat hari haknya dibatalkan. Jadi yang sangat sayangkan, tapi beliau malu hati, akhirnya beliau mau memperjuangkan, minta data lagi untuk tahun depan. Insya Allah kita akan dapat aspal semua. Namun dengan demikian saya pun minta hak saya karena sudah warga Tanggung, saya minta dicor untuk pinggir sini nih yang di konblok. Itu diusahakan dapat coran untuk program tahun ini, mudah-mudahan kalau dinas menyetujuinya seperti itu, ya, paham. Jadi itu informasi masalah jalan yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah memang aspal kita masih bagus, ya. Alhamdulillah masih bagus, walaupun ada beberapa ambles karena pembangunan PAM, ya, ada beberapa ambles. Ini juga nggak enak dilihatnya juga, ya. Kalau bisa bersabar sampai tahun depan mudah-mudahan bisa diaspal. Daripada nanti dicor sebagian aspal kurang enak dilihatnya. Nah, dari itu yang dapat saya sampaikan masalah program aspal. Nah, untuk
Program pembangunan TK sampai sekarang belum ada progresnya dari pemerintah. Walaupun tempat kita yang dipilih, tapi sampai sekarang belum ada progresnya. Itu yang dapat sampaikan masalah lingkungan di RT 02. Dan kita bersyukur lingkungan kita mempunyai nilai tambah karena di lingkungan lain itu merasa lingkungan RT 02 ini enak sekali seperti itu. Ya. Ini ada berkat semua warga, kekompakan warga semua. Tepuk tangan untuk RT 02 semua. Ya oke, terima kasih. Alhamdulillah. Itu kita harapkan. Yang penting saya mohon jaga kesehatan. Ya, tolong semuanya jaga kesehatan. Tolong jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Yang menjaga kesehatan adalah bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Tolong dijaga. Sehat, kita selalu bahagia, kita selalu bersyukur. Insya Allah itu akan menambah kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk itu, berhubung waktunya sudah agak larut malam, saya juga nggak lama lagi. Saya mau pindah ke masjid karena mau ada persiapan besok upacara bendera di masjid. Saya selaku komandan upacara ditunjuk akan memulai resik jam 9 malam pada malam hari ini. Ya, sama Pak Haji Agus mungkin saya akan ke masjid bentar lagi. Ada yang dapat sampaikan dari Bapak Ibu? Mumpung belum kita makan malam pada hari ini. Pak Haji Agus ada tambahan? Silakan Pak Haji Agus. Terima kasih. Mungkin saya sedikit nambahkan aja mengenai masalah cor tadi. Jalan kita itu kan 4,5. Jatah cor itu cuma 4 meter. Jadi ada jarak yaitu 525 ya kurang lebih ya. Itu luar biasa. Jadi kesannya kumuh itu Pak Haji minta pertimbangan secara estetika ya kita sepakat kita tolak itu intinya kayak gitu. Terus mengenai masalah pembangunan tadi kebetulan kami di seksi pembangunan TRI janjinya pemerintah sih anggaran 20 untuk TK, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya. Jadi RW sendiri belum tahu juga kapan mulai. Tapi yang jelas karena itu sudah dianggarkan, maksudnya sudah di berita negara bahwa ini aset ini sudah disetujui secara kepemerintahan, sudah resmi dari dinas-dinas terkait. Mungkin anggarannya menyesuaikan karena tempo hari saya sama tim konsultannya itu agak eyel-eyelan mengenai masalah turap ya. Dia maunya tadinya udah agak dorong ke depan saja, turapnya nggak usah dikerjain, seolah-olah bahasa kasarnya begitu. Jadi saya tetap tetap ngasih permintaan pembangunan ini harus sepadan bangunan yang sudah ada. Jadi kita nggak ada nonjol ke depan atau terlalu ke belakang. Jadi kalau kita dari balik RW, RT 2 sama rencana TK itu sepadan, itu kan enak dilihat. Nah, dengan risiko sepadan, mau nggak mau mereka harus agak mepet ke belakang. Di situ ada kurang lebih sekitar 3 meter apabila itu diturap. Tapi kalau nggak diturap 1 meter ya sudah posisinya sudah miring. Posisi kontur tanahnya sudah miring. Nah di situ saya tetap mempertahankan harus diturap, ya kan. Pengalaman kalau nggak diturap seperti kasus di Bali RW itu kan rawan longsor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di forum ini supaya kita lebih paham kenapa sih mungkin dia soalnya tiap hari konsultannya tuh begini, wah anggarannya nggak nyampe Pak. Ngomong gitu, kok nggak nyampe? Itu rencana nanti anggarannya itu disesuaikan kalau memang bisa letter L katanya. Kalau mau letter L, letterannya di sono. Kayak gitu saya. Jadi letter L-nya nempel di balai warga RT 3. Tapi saya minta catatan kalau memang tidak nempel,
balik warga RT 3 tuh mohon di finishing. Itu kan kelihatan jelek. Ya paling nggak di plester lah. Jadi itu untuk settingan area kan lebih ini gitu. Kalau kita single bagus, tapi dindingnya yang pantatnya di balik RT 3 kurang rapi kan nggak bagus. Jadi nanti kan bangunan itu kan pagar itu langsung bisa nempel di RT 3 kan pantas gitu. Jadi untuk bermain syukur-syukur dikasih mural anak itu kan lukisan anak. Nah itu mungkin itu permintaan dari kami selaku ketua pembangunan RW 12. Mudah-mudahan ya bisa direalisasi karena kita walaupun bagaimana yang menikmati lingkungan adalah kita, ya kan, yang terdekat, ya kan gitu kan ya, yang terdekat. Nah, jadi seperti konblok tadinya bangunan itu mau mepet ke sini tadinya, supaya kesananya bisa ini gitu. Tapi saya bilang ini konblok udah kita ukur untuk kapasitas mobil. Jadi kita mobil tuh kita perhitungkan kalau parkir di situ kira-kira masih pantas ya? Enggak. Itu tujuannya, kecuali itu untuk sirkulasi pengambilan sampah gitu. Jadi semuanya insya Allah lingkungan kita terkendali, terkonsep. Ya, kita terkendali, terkonsep. Kita berbuat sesuatu, kita harus tahu dampaknya yang akan datang kira-kira apa. Itu selalu kita menjadi pemikiran kita ya. Misalnya terus terang saja di lingkungan kita termasuk lingkungan ya, walaupun jalannya enggak segala macam dipoles sedikit udah kelihatan bagus. Mungkin itu aja informasi dari pembangunan. Kebetulan kami sebagai seksi pembangunan tingkat RW itu yang bisa sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan segera terlaksana. Saya berikan ke Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Haji Agus. Itu penjelasan dari Pak Haji Agus tentang perkembangan pembangunan di lingkungan RT 2 dan RW 12. Baik, Ibu, udah lapar belum? Belum ya? Bentar. Gini, dari tadi saya belum mendengar Bapak Ibu mengeluarkan unek-uneknya nih, harapannya. Ya. Saya minta sekarang nih, Bapak-bapak Ibu semua di sini, saya ingin mendengar 1 atau 2, 3 kata. Harapannya di RT 02 seperti apa? Kalau dari saya udah banyak harapan untuk RT 02. Ya, pokoknya 3 kata aja pokoknya. RT 02 saya maunya sejuk, RT 02 maunya bersih, pokoknya terserah. Ya, saya mau ngomong dari hati semua masing-masing. Jangan manggut-manggut aja dari tadi begini tapi hatinya sebelum saya keluar dari hati pada dalam, jangan ngomong ya. Oke, saya mulai dari Pak Artaji. Keliling semuanya. Harapannya dari yang kedua. Harapan saya pertama warga kondusif. Ya, terus Yang kedua akrab. ya. Akrab itu bisa dilakukan saling sapa gitu. Ya. Yang ketiga